Wahai malaikat Malik penjaga neraka, keluarkan bapak ibu anak ini. Aku sudah ampuni dosa bapak ibunya. Maka dikeluarkanlah oleh malaikat Malik penjaga neraka bapak ibunya. Diantar depan pintu surga. Kata Allah, wahai anak, peganglah kedua tangan bapak ibumu. Aku sudah ampunkan dosanya, kata Allah. Maka anak ini pun menggandeng tangan bapak ibunya. Kata Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kau ke surga bersama bapak ibumu dengan selamat sejahtera. Pada saat itu nanti barulah orang akan menangis. Kenapa tidak mendidik anaknya jadi orang yang soleh? Kenapa tidak mau berusaha mati-matian jadi orang yang soleh? Kalau kita soleh, masuk surga Aden. Kalau kita takwa dan ahli Quran, piara anak yatim, mencintai sunnah Nabi, kita di surga Firdaus. Surga paling tinggi, ada 8 surga paling tinggi Firdaus. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir dengan Quran, surganya bersama Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Firdaus. Ini saya ingatkan ini. Sini ada ngaji kan anak kita sini. Pandai anak kita ngaji, antar ke tempat Syekh Fadlan. Atau kemana-mana ada pesantren Quran. Kalau anak kita jadi hafiz Quran, dia mampu diberi syafaat oleh Rasul, diberi hak kuasa oleh Allah untuk memberi syafaat. 10 keluarganya yang sudah masuk neraka bisa dia keluarkan masuk surga. Orang-orang soleh akan digiring masuk surga Adem. Tidak sendiri. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Orang-orang soleh akan masuk surga Jannatun Aden. Dia akan digiring masuk surga bersama bapak-bapaknya yang soleh, kakek-kakeknya yang soleh, buyut-buyutnya yang soleh, ibunya bapaknya yang soleh, anak cucu cicitnya yang soleh, istri-istrinya yang soleha. Semua digiring masuk surga. Sebelum mereka kembali ke milik istana-istana masing-masing, mereka dikumpulkan di sebuah istana besar, tempat kumpul keluarga besar. Kumpul situ dulu, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, menantu, kumpul situ. Malaikat-malaikat menyerbu pintu-pintu istana besar itu. Khusus untuk memberi selamat. Salamun alaikum. Selamat sejahtera atas kamu, hei orang soleh. Bersama bapak, kakek, nenek, moyangmu, anak, cucu, cicitmu, istri, menantumu yang soleh-soleh. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atasmu karena kamu dulu di dunia sabar. Sabar berpegang teguh dengan agama walaupun banyak godaan. Fa ni'ma uqbaddar. Inilah surga, tempat kembali yang paling nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang soleh. Kita mau kumpul bapak, mama kita, anak, cucu, cicit kita, orang-orang soleh. Betul? Kalau bapak kita tidak soleh, kita harus nangis siang malam mendoakannya supaya dia dapat syafaat, bisa naik menjadi orang yang soleh. Bukan malah bangga bapakmu bejat. Bapakku tukang main kuda kepang, tak pernah sholat, makan kaca, bangga, dibikin buku. Ngapain? Doakan yang sudah mati itu supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi anak yang soleh. Di dalam kitab Ihya Imam Ghazali diceritakan satu anak yang soleh digiring masuk surga. Orang lain sama bapak, mamanya, kakek, neneknya, anak, cucu, cicit, dia sendirian. Sampai pintu surga dia pun sujud. Anak yang soleh ini bertanya, ya Rabbi, aina abuai? Wahai bapak ibuku, mana? Ya, wahai Allah Tuhanku, mana bapak ibuku? Mana bapak ibuku? Aku mau masuk surga ini, bapak ibuku mana? Sujudlah anak ini depan pintu surga. Allah menjawab. Bagaimana cara Allah menjawab kita nggak tahu. Ada suara menjawab. Bapak mamamu dalam neraka.
karena bapak mamamu manusia bejat. Maka menangislah anak yang soleh ini. Ya Allah, aku lahir dari rahim ibuku. 9 bulan susah payah ibuku mengandungku dalam keadaan susah di atas susah. Dilahirkannya aku bertumpah darah, menyambung nyawa antara hidup dan mati. Dibesarkannya aku dengan susah payah. Bapakku pun banting tulang, peras keringat, menahan malu, dimaki-maki orang cari nafkah untuk aku. Bagaimana aku bisa gembira dalam surga hari ini, sementara aku tahu bapak ibuku dalam neraka? Maka anak soleh ini mengatakan, ya Allah, izinkanlah ku tunggu bapakku dan ibuku di pintu surga ini, sampai hukuman mereka berlalu, engkau ampuni di dalam neraka, kembali ke surga. Barulah aku akan bersama-sama dengan bapak ibuku masuk ke dalam surga. Malaikat penjaga surga bilang, nggak bisa, kau kalau nggak masuk, yang di belakang kau nggak bisa masuk. Ini surga antri tahu. Anak soleh ini bilang, ya Allah nggak mau aku. Tidak kurasakan kenikmatan di surga kalau nggak ada bapak ibuku. Izinkan ya Allah, aku mohon kepadamu, biarkan aku tunggu di depan pintu surga. Tidak ku nikmati surga kalau nggak ada bapak ibuku. Malaikat bilang, nggak bisa, kalau kau nggak masuk di belakang kau nggak bisa masuk. Maka Allah mengatakan, ada suara mengatakan, wahai malaikat, Malik sabada, ya Malik, ukhruj abuwai. Wahai malaikat Malik, penjaga neraka, keluarkan bapak ibu anak ini. Aku sudah ampuni dosa bapak ibunya. Maka dikeluarkanlah oleh malaikat Malik, penjaga neraka, bapak ibunya. Diantar depan pintu surga. Kata Allah, wahai anak, peganglah kedua tangan bapak ibumu. Aku sudah ampunkan dosanya, kata Allah. Maka anak ini pun menggandeng tangan bapak ibunya. Kata Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kau ke surga bersama bapak ibumu dengan selamat sejahtera. Pada saat itu nanti barulah orang akan menangis. Kenapa tidak mendidik anaknya jadi orang yang soleh? Kenapa tidak mau berusaha mati-matian jadi orang yang soleh? Hari ini anak kita tinggi sekolah, doktor, insinyur. Giliran kita mati, sholat jenazah 4 takbir aja nggak bisa. Berwakil dia sama Bilal mayat. Kalau nggak bisa aja lah, aku ikhlas. Bukan ikhlas, bodoh, dia nggak ngerti takbir. Sholat jenazah 4 takbir aja nggak bisa dia, nggak pernah ngaji. Gelar doktor bahasa Inggris. Giliran sholat jenazah, Fatihah takbir pertama, sholawat takbir kedua, takbir ketiga doa sebaris. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sebaris. Takbir keempat Allahu Akbar, sebaris. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggak ngerti dia sholat jenazah. Sekolah sampai 23 tahun. Kalau cuma bisa nangis, Cina lebih pandai. Aduh, orang mati deh. Dapat duit lagi kita kalau ikut menangis Cina mati. Paham? Watawasau bil haqq. Watawasau bis sabr. Beri nasihat pada kebenaran. Biarpun sekarang ini, Pak, sekarang ini kita menulis sesuatu di medsos yang baik-baik, kita dicaci orang. Marilah kita sholat tahajud. Dimaki-maki besoknya. Sok suci. Pemegang kunci surga. Kalau mau tahu tahajud, kau diam aja. Ngapain kau harus tulis di medsos? Giliran lonte nulis di medsos, pengikutnya puluhan ribu. Ini sudah gila ini zaman. Betul. Ulama-ulama yang ngikutinnya sedikit followernya. Giliran pelacur-pelacur puluhan ribu pengikutnya. Mau jadi apa orang Islam hari ini? Insya Allah mulai hari ini kita berubah insya Allah ya. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita bantu dan sokong perjuangan dakwah, pendidikan, dan santunan duafa kaum yang lemah dan orang-orang miskin yang dikelola oleh Yayasan Barokah Sumatera Utara melalui rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening
777. Kami ulangi, 777. Insya Allah, sekecil apapun yang Anda dermakan, bermanfaat untuk kepentingan agama kita dan kepentingan kekuatan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Utara, di Medan, dan umumnya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya, Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura insyaallah minal aminin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا الله يا بصير يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث